Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan yang ini udah tinggal beberapa hari lagi. Nah, sambil kita nunggu momen bulan puasa ini, di video kali ini kita akan melakukan pengamatan hilal atau bulan baru yang ini jadi patokan untuk mulainya bulan puasa. Atau secara umum juga ini jadi patokan mulainya bulan baru di kalender Hijriah sebenarnya. Dan biar simpel, kali ini kita akan melakukan pengamatannya lewat software komputer namanya Stellarium. Stellarium ini adalah sebuah aplikasi planetarium di mana kita bisa melihat berbagai objek langit dengan mudah. Gak perlu pakai teleskop atau nunggu sampai malam, tapi cukup dengan klik-klik aja. Dan ini memungkinkan kita untuk ngeset secara spesifik kondisi benda langit pada waktu tertentu. Entah itu mau diset di waktu yang udah lewat di zaman dulu atau mau diset di masa yang akan mendatang. Stellarium ini tersedia di banyak platform, hampir semua platform malahan, mulai dari Windows ada, di Mac juga ada, Linux, di HP, Android, iOS itu juga ada semua. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman mau praktek di perangkat masing-masing itu juga bisa. Dan ayo kita mulai masuk ke Stellariumnya. Oke, setelah buka Stellarium, kita tampilan awalnya akan dapat kayak gini. Jadi ini ada langit, terus ini juga ada tanahnya. Kayak diibaratkan kita ini lagi ada di lapangan luas gitu loh, yang bisa bebas mengamatin kondisi langit. Ini tanahnya bisa dihilangin. Tanahnya ini hilang, atmosfernya juga bisa dihilangin, jadi kita bisa langsung lihat secara spesifik kondisi benda langitnya itu seperti apa sih. Kalau nggak ada atmosfer ini kan langsung jelas semua kan di sini. Ini ada banyak banget tombolnya, teman-teman bisa coba klik-klik sendiri. Bisa lah, pokoknya dicoba banyak ini. Oke, proses pertama untuk lihat hilal di Stellarium adalah yang pertama kita harus menentukan lokasinya dulu. Silahkan disetting lokasinya sesuai lokasi teman-teman. Caranya kalau di komputer adalah dengan F6. Nah, di sini aku masukin, aku di sini ada di Salatiga. Nah, ketika kita udah milih lokasinya itu di mana, nanti Stellariumnya ini akan memposisikan benda-benda langitnya ini relatif terhadap lokasi tempat kita berada ini. Jadi ini adalah kondisi langit di Salatiga, dan ini karena waktunya pas langsung sekarang, ini adalah kondisi yang sekarang ada. Jadi ini jam 6 pagi, jam 6.13, teman-teman, mataharinya udah mulai agak tinggi ini. Setelah kita menentukan lokasinya, proses yang kedua adalah untuk memasukkan tanggal dan waktu. Untuk ngeset tanggalnya kita bisa pencet F5. Nah, di sini kita bisa masukin tanggal dan waktu sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini biar waktunya berhenti dulu, kita pencet K, kita pause. Nah, jadi biar dia nggak jalan terus, karena kita kan mau ngubah nih tanggalnya. Kalau kita lihat di Google, bulan Ramadan 2021 itu tuh jatuh pada tanggal 12 April 2021. Jadi kita harus ganti ke sana untuk kita bisa mengamati kondisinya seperti apa nanti. Kemudian jamnya ini juga kita kondisikan untuk ke posisi ketika matahari udah tenggelam. Berarti yo jam 5 coba. Berarti di sebelah barat. Biar lebih jelas mungkin kayak gini aja teman-teman. Groundnya aku hilangin, terus aku kasih garis gridnya. Nah, nilai 0 derajat ini itu adalah horizon atau ufuk. Jadi batas definisi matahari tenggelam itu ketika dia udah lewat sini. Jadi coba kita naikin lagi sampai dia udah lewat. Nah, tambah dikit. Yup. Nah, udah. Jadi di sini kita udah memposisikan matahari ketika dia posisi udah tenggelam. Nah, jadi kayak gini penampakannya teman-teman kalau di Salatiga tanggal 12 April 2021 pas matahari tepat tenggelam. Terus kalau kita udah masukin lokasi dan juga tanggal dan waktunya, ya udah tinggal kita amatin aja. Jadi secara definisi bulan baru atau pergantian bulan ini itu terjadi ketika pas mataharinya udah tenggelam. Nah ini ketika mataharinya udah tenggelam dan bulannya itu dia posisinya berada di atasnya matahari. Atmosfernya aku hilangin biar lebih jelas. Nah kayak gini teman-teman. Di sini bulannya ada di atasnya matahari, jadi ini dia udah bulan baru. Nah kalau kita cek hari sebelumnya, nah ini hari sebelumnya ya, tanggal 11. Ini posisi ketika matahari baru aja tenggelam. Dan ini bulannya itu berada di bawahnya. Nah,
Kalau ada di bawahnya berarti ini tuh belum ganti bulan, masih bulan sebelumnya. Dan kalau kita lihat lagi ke tanggal 12, ini tuh posisi bulannya udah ada lebih tinggi dari matahari. Kalau kita lihat hari selanjutnya lagi, lebih jauh lagi posisinya, lebih tinggi lagi. Dan seterusnya, mana bulannya? Kayak gini di sini. Dan nanti dia akan jadi siklus lagi ketika udah hampir selesai bulannya. Dia akan muter lagi kan, nanti dia ada di bawah sini. Di bawah sini. Nanti kalau udah ganti bulan dia ada di atas lagi. Kayak gitu prinsipnya teman-teman. Penentuan awal bulan itu metodenya ada macam-macam ya teman-teman, dan masing-masing itu punya landasan teori, landasan dalilnya tersendiri. Ada ru'yatul hilal, yaitu melihat hilalnya secara langsung, dan parameternya itu adalah ketika bulannya itu udah berada 2 derajat di atas garis horizon, garis ufuk. Mungkin untuk teman-teman yang lebih paham tentang astronomi, tentang falak, boleh banget untuk ngasih koreksi di video ini kalau ada yang keliru, karena di sini aku posisinya juga gak sampai detail paham banget soal ini. Dan yang kedua adalah metode wujudul hilal atau metode hisab. Yang ini adalah parameternya berdasarkan hitungan apakah bulannya ini udah ada di atas garis horizon atau belum sih. Kalau udah ada di atas horizon ketika matahari tenggelam, itu berarti udah masuk ke bulan baru, nggak peduli derajatnya itu berapa. Tapi ya memang kalau posisi bulannya itu dia di atas horizonnya cuman dalam derajat yang kecil banget, misalnya di bawah 2 derajat, itu akan susah diamatin pakai teleskop, dan kemungkinan besar akan ada perbedaan waktu awal Ramadan dari kedua metode ini. Tapi kalau posisi bulannya ini ada pada sudut yang relatif besar, misalkan lebih dari 2 atau sampai 4 misal bahkan, itu kemungkinan besar juga akan bisa diamati lewat teleskop, dan kemungkinan besar awal waktu Ramadannya juga akan sama. Nah, di sini kalau kita lihat pas tanggal 12 April 2021, itu posisi bulannya ada pada derajat berapa ini? Udah hampir 4 ini. Atau kalau kita lihat secara spesifik, posisinya dia adalah 3 derajat 46 menit. Jadi, ya ini sebenarnya udah hampir ke 4 derajat ya. Jadi kemungkinan besar dari sini kita bisa tahu kalau tuh awal Ramadannya itu akan sama, karena sudutnya ini relatif besar. Beda kalau posisi bulannya ini itu cuman ada di misal 1 derajat atau bahkan di bawahnya. Jadi itu susah untuk diamati. Nah, berhubung pas tanggal 12 April pas sore hari ini udah masuk ke bulan baru, berarti malamnya ini pas tanggal 12 kita udah langsung mulai sholat taraweh. Dan besoknya tanggal 13 April berarti kita mulai hari puasa pertama kita. Sip, semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa ngepraktekin proses ini tadi di perangkatnya masing-masing, karena Stellarium ini tersedia di hampir semua perangkat. Jadi silahkan dicoba. Teman-teman juga bisa bantu komen di video ini biar makin rame dan makin banyak orang yang tahu dari proses penentuan bulan baru ini. Yang ngasih komen di video ini aku doain semoga puasanya nanti lancar, amin. Bulan Ramadannya juga diberi keberkahan, amin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.